Berbicara mengenai keindahan alam yang tersaji di Provinsi Jambi, membawa perjalanan kali ini ke salah satu kabupaten yang sangat kaya akan keindahan alamnya, yaitu Kerinci. Kabupaten yang berjarak 9 jam dari kota Jambi ini menyimpan keindahan alam yang masih terjaga dengan asri, serta memiliki kebudayaan yang masih terjaga di setiap desanya. Khususnya Lempur, desa yang dijuluki Lekuk 50 Tumbi ini kaya akan keindahan alam yang masih sangat terjaga. So, ikuti perjalanan kami kali ini, offering an experience to explore Jambi. Kamera roll and action. Halo Sobat Noleh, ketemu lagi sama aku, siapa lagi kalau bukan Regita. Jadi kali ini aku berkesempatan untuk datang ke sebuah desa yang cantik banget yang biasa disebut sebagai Desa Lempur, Kecamatan Gunung Raya, Kerinci. Tapi kali ini aku nggak bakal sendirian nih nge-explore Lempur selama beberapa hari ke depan. I have someone very special. Masuk. Halo, Hai. Jadi aku sama Diandra. akan mengeksplor Lempur dalam beberapa hari ke depan. Bener banget. Nah, sebelumnya kenalin dulu sahabat Noleh. Aku Diandra. Terima kasih sebelumnya untuk Regi dan teman-teman Noleh semuanya karena udah ajakin aku ngetrip bareng. Nanti kedepannya kita yang pastinya bakal seru-seruan bareng. Yap. Kita bakal eksplor Lempur. Udah itu kita akan menggali potensi pariwisata dan kebudayaan dari Lempur ini. Pokoknya seru banget deh. Oke, tunggu apa lagi? Kita akan seru-seruan. Ikutin kita terus ya. Ciptakan kisahmu bersama Noleh Jambi. Lempur merupakan desa yang terletak di Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi, menjadi sangat menarik karena desa ini telah ditetapkan sebagai satu-satunya desa wisata terpadu di Kabupaten Kerinci. Masyarakat desa tersebut juga pernah mendapatkan penghargaan lingkungan tingkat nasional, yaitu Kalpataru pada tahun 2015. Penghargaan ini diserahkan langsung loh oleh Presiden Joko Widodo. Desa Lempur memiliki berbagai keistimewaan sehingga ditetapkan sebagai desa wisata. Desa Lempur menawarkan ragam wisata mulai dari wisata agro, wisata alam, hingga wisata budaya. Oh ya nih Sobat Noleh, mayoritas dari masyarakat Lempur ini adalah seorang petani. Dan satu lagi nih, ciri khas yang dimiliki Desa Lempur dengan hamparan sawah yang luas dan indah membuat Desa Lempur ini memiliki keunggulan dalam bidang pangan. Nah, Rek, kebetulan banget sekarang kita lagi ada di daerah persawahan. Iya. Kabarnya padi dari sawah ini nantinya akan diolah menjadi beras khas dari Lempur, yaitu beras payo. Dan kayaknya padi di sini juga unik ya. Dia tuh bisa tinggi ngelebihin kita. Iya bener banget, apalagi yang di ujung sana tuh tinggi banget. Penasaran gak sih sama proses pembuatannya dari padi udah itu berubah menjadi beras payo? Iya, kayaknya bukan aku, sama kamu aja deh yang penasaran. Sobat Noleh di rumah juga penasaran. Penasaran nggak? Penasaran, mereka juga penasaran. Langsung aja yuk kita datang ke tempat petaninya, terus kita tanya-tanya di sana. Oke, yuk ikutin kita terus. Ayo. Lempur sebagai desa terpadu yang memiliki keunggulan dalam bidang pangan, yaitu beras payo. Beras ini memiliki keunikan sendiri loh Sobat Noleh. Karena ditanam di atas tanah dengan ketinggian 700 mdpl, butuh waktu lama untuk memanen, tetapi memiliki rasa yang nikmat. Usia tanam padi payo hingga panen memakan waktu lebih dari 6 bulan. Katanya, meski dengan lauk seadanya, menikmati makanan dengan nasi dari beras payo ini terasa sangat nikmat. Tapi, sayangnya semua lauk di Kerinci itu nikmat-nikmat loh Sobat Noleh. Apalagi jika dengan beras payo ini, pasti lebih terasa nikmat. Oh, jadi ini ya tempat pengolahan padinya. Iya bener banget, padi yang tadi udah kita lihat pasca panen itu bakal diolah langsung di sini, dan kebetulan di sana tadi kita lihat itu lagi ada proses pengelolaan. Ya, jadi kan kita mau lebih tahu nih tentang keunikan beras payo ini. Gimana kalau kita langsung ketemu sama salah seorang ibu petani yang ada di sini? Boleh banget. Ya Sobat Noleh, kita langsung temuin ibu. Halo Ibu, permisi. Ya.
Nah, jadi kan tadi kita udah keliling-keliling nih Bu, ngelihat Iya, persawahan. heeh. Jadi kita jadi penasaran Bu, apa aja sih keunikan dari beras payo ini? Iya Bu. Ya, boleh beras payo ini uniknya kuning, putih, bersih. Jadi berbeda dengan beras biasa. Kalau beras ini yang katanya beras payo ini makannya enak, putih lebih bersih. Kalau kita masaknya walaupun nggak ada sambal, tapi kalau kita ada telur aja itu lebih sedap juga. Wah, udah enak ya walaupun iya. cuma pakai telur ya Bu ya. Terus katanya lebih pulen juga, Iya. lebih putih dan lebih manis. Iya, nah Ada manis-manisnya gitu. iya. oke. Sobat Noleh udah tahu kan keunikan dari beras payo ini? Nah, jadi kita udah tahu nih, kita udah datang ke sawah, udah ngelihat keunikan dari beras payo. Jadi berikutnya kita mau kemana nih, Dian? Abis ini kita bakal explore lagi, kita akan mengulik informasi tentang agrowisata yang ada di Lempur ini. Masih Oke. semangat kan? Masih semangat dong. Masih semangat Ayo. dong. Ini sih, Bu. Setelah berbincang dengan petani beras payo, Lempur sebagai desa dengan mayoritas pekerjaan masyarakatnya sebagai petani tentu merawat ketahanan pangan dengan baik. Noleh juga berkesempatan melihat kawasan agrowisata seperti kayu manis, kopi, dan juga jeruk. Salah satu keunggulan yang dimiliki masyarakat Kerinci, khususnya Lempur, ada juga jeruk dengan varietas unggul, yaitu jeruk gerga dan jeruk madu yang sangat manis. Mendengar kabar angin dari masyarakat yang mengatakan bahwa jeruk dari daerah Lempur ini memiliki keunggulan dengan rasanya yang manis, membuat kami semakin penasaran dengan rasa dari jeruk dengan kualitas super ini loh. Sobat Noleh, jadi kan tadi kita udah menggali potensi dari beras payo. Sekarang kita akan lanjut ke salah satu objek agrowisata yang ada di Desa Lempur. Kita ada di mana nih, Regi? Jadi kita sekarang bisa nih Sobat Noleh lihat di sekeliling kita. Jadi kita sedang ada di kebun jeruk. Jadi gini Dian, katanya di sini nama jeruknya jeruk greget ya? Bukan jeruk greget, Oh bukan. tapi jeruk gerga. Oh jeruk gerga. Jadi kita sekarang sedang ada di mana? Ini bukan jeruk gerga sih, kalau yang ini jeruk madu. Jeruk gerga juga ada di sebelah sana. Nanti kita lihat-lihat sih, kita juga bakal cicipin juga. Gimana kalau sekarang kita langsung cicipin? Boleh. Oke, ayo ikutin keseruan kita terus. Udah sering denger gak sih kalau jeruk di Desa Lempur ini tuh enak banget? Dan katanya juga manis dan kualitasnya super loh. Iya bener banget. Tapi kamu udah pernah cicip? Belum, makanya aku penasaran kan. Oke, gimana kalau kita cicip sekarang biar Sobat Noleh di rumah nggak penasaran? Iya, nanti kita review sama-sama ya nggak? Ayo. Ya langsung aja lah, mumpung ada yang lagi panen nih. Wah. Permisi Pak. Pak. Iya Bu. Bapak lagi panen ya Pak? Iya iya Bu, bawa orang panen juga. Bu, nyicip Bu, rasakan jeruknya Bu. Oh, boleh. Ini pakai Boleh kunci sekalian ya, boleh, Pak? boleh. Boleh, boleh, Bang. Makasih ya, Pak. Iya iya. Mana nih? Boleh. Yang mau cari yang masak yang kuning. Oke. Iya. Ada yang putih pun boleh Bu. ini. Ini udah. Wah, ini pasti seger banget Oh, nih. itu. Karena kita Iya. dari pohonnya langsung. Ya petik sendiri. Kita coba ambil satu ya. Oke. Iya, iya. Up. Yang ini juga. Diambil satu-satu aja. Yuk. Oke. Jadi kita bakalan langsung nge-review jeruk yang ada di Desa Lempur ini, guys. Iya, karena kita penasaran banget kan, makanya kita jauh-jauh datang ke sini. Iya. Cuman buat review ini aja. Yuk. Ayo. Kameramen juga mau? Yuk, kita cicip ya. Itadakimasu. Emang bener guys, ini manis banget. Sesuai namanya sih. Padahal ini masih muda kan, tapi manis. Ini jeruk madu ya? Tadi Oke. Berarti bener nih Sobat Noleh di rumah, kalau mau datang ke Lempur, jangan lupa datang ke kebun jeruk khas Lempur ini. apalagi di masa pandemi kayak gini kan, kita butuh banget vitamin C ya kan. Jadi teman-teman gak usah ragu deh datang ke sini, pasti disambut dengan baik oleh warga di sini. Udah jalan-jalan dari tadi nih Sobat Noleh. Tidak lengkap rasanya kalau kita tidak berbicara dan mencicipi makanan khas dari daerah yang kita kunjungi kali ini.
Nah, jadi kita udah ngeliat nih kehidupan masyarakat, kita juga udah icip-icip jeruk, terus kita juga udah melihat gimana sih pengelolaan beras payo di Desa Lempur ini. Nah, jadi kita sekarang udah ada di tempat pengelolaan atau tempat pengambilan bahan dasar makanan khas Lempur yang biasa disebut sebagai kancung beruk. Ya benar banget. Jadi bahan dasarnya itu adalah kantung semar. Kantung semar, iya. Itu kita bakal ambil nanti di dalam sana. Dan untuk informasi aja nih teman-teman, makanan ini itu biasanya disajikan pada hari besar aja. Salah satunya pada acara tahunan yaitu kendurisko. Lebaran? Lebaran juga. Oke. Pokoknya hari-hari besar. Biasanya Oke. memang disajikan kayak gitu. Nah, Oke. langsung aja nanti kita ambil sama-sama. Terus Oke. besok bisa diolah. Oke, yuk ikutin kita. Wah, tanahnya kayaknya ini deh lumpur banget. Iya, kita harus Nyeker. Iya, kita harus nyeker. Kita Kita nggak harus bisa pakai nyeker. sendal, guys. Kita harus nyeker nih kayaknya. Yuk. Nah, sahabat noleh, jadi ini kita nyeker ya. Soalnya ini lumpurnya lumayan dalam gitu. Jadi kita harus nyeker. Kalau enggak nanti sendalnya nyangkut-nyangkut. Kantung semar adalah bahan utama yang akan digunakan dalam proses pembuatan makanan khas tradisional dari daerah Lempur, yaitu kancung beruk. Kantung semar yang harus dipetik itu adalah kantung semar dengan ukuran yang cukup besar, dengan medan berlumpur, hingga melebihi mata kaki Regita dan Diandra, membuat perjalanan ekspor lumpur ini terasa sangat seru. Setelah ini, nanti kantung semar akan diolah bersama warga Desa Lempur. Halo Sobat Noleh, nah jadi kan tadi kita udah masuk lumpur, kita juga udah metik kantung semar, terus kita juga udah bersih-bersih nih. Jadi sekarang kita mau ngelihat gimana sih pengolahan dari makanan khas tradisional Lempur ini. Bener banget, mana kita tadi ngambilnya perjuangan banget ya. Iya, kamu penasaran? Penasaran banget gimana sih proses pembuatan makanan khas Lempur ini ya kan? Langsung Iya. aja kita ke dalam. Yuk, ikutin kita terus. Ayo Sobat Noleh. Permisi Bu, kami mau lihat proses pembuatan kancing baru. Boleh Ibu? Boleh. Oh, iya. Ayo. Nah, Sobat Noleh, jadi kita sekarang sedang bersama Bu Peska untuk melihat gimana sih caranya pengolahan kantung semar ini menjadi kancung beruk. Ya bener banget, boleh dong Bu ya dijelasin ke Sobat Noleh gimana proses pembuatannya. Iya. Nih, kencang beruknya sudah kita bersihkan, lalu kita tumbuk beras ketan ke dalam. Setelah itu kita taruh di sini. Kita tuangkan santan. Setelah diperah, tuangkan santan. Setelah itu kita kukus. Oh, udah ini dikukus ya Bu? Ya, setelah dikukus bisa dimakan langsung. Waktu pengukusannya berapa lama, Bu? Sekitar 10 menit sampai 15 menit Oke, nanti habis itu langsung bisa dimakan ya, Bu ya? bisa. Oke, jadi gitu Sobat Noleh di rumah. Jadi kita akan ikut langsung bersama Bu Peska untuk mengukus dan langsung menikmatinya. Gimana nih Diandra? Ya, langsung aja yuk kita buat bareng. Oke. Penggunaan kantong semar sebagai pembungkus dilakukan pada saat-saat tertentu, seperti upacara adat kendurisko. Aroma dan rasa yang diberikan kantong semar membuat makanan ini sangat disukai. FYI Sobat Noleh, penelitian menunjukkan bahwa kantong semar mengandung enzim protease yang menambah nikmat pada kancung beruk. Kancung beruk sebagai makanan tradisional dari Desa Lempur ini memiliki keunikan tersendiri karena biasanya hanya bisa dinikmati pada perayaan hari besar seperti kendurisko dan juga Lebaran Idul Fitri. Dengan menggunakan kantong semar yang dipetik dan sudah dibersihkan, beras ketan kemudian dicampur dengan perasan santan yang sudah diolah agar menimbulkan citra rasa yang khas dari kantong semar ini. Tak lupa pula, menikmati kancung beruk ini ditemani dengan selai srikayo, yaitu olahan dari buah srikaya yang membuat rasa kancung beruk ini menjadi sangat nikmat. Nah, ini dia kancung beruk yang udah dimasak. Mau langsung cobain? Kita buka dulu ya. Oke. Berubah warna ya. Ya, tadi kancung beruknya warnanya agak lebih muda. Iya, Terus kalau hijau setelah ya. dimasak jadi warna ungu tua. Ini udah Nah. boleh langsung dicoba kali ya. Gini Sobat Noleh, kita review aja kali ya. Jadi kantung semarnya udah bisa kita sobek langsung. Terus ini ada kuah apa nih? Coba dijelasin. Oke, jadi cara nikmatinnya itu pakai kuah sarikayo. Oh, Jadi kuah sarikayo ini berasal dari buah srikaya. buah srikaya. Kita Oke. coba aja ya pakai kuahnya. Nih Sobat Noleh. Ini
ini bisa kita sobek ya. Oke, siap. Siap. Dari tadi nih kita udah penasaran. Langsung aja kita cocol Sobat Noleh. Nih kayak gini. Oke, Ya. kita coba. Bismillahirrahmanirrahim. Enak. Ini emang manis banget. Iya, ini kuah serikayu nyanyinya juga enak banget. Terus aromanya ya? Aromanya emang lebih ya kalau misalnya dari lemang yang dari bambu. Iya, aromanya tuh lebih wangi. Enak banget. Nah, sayang banget tapi ya, ini cuma bisa dinikmatin di hari-hari besar aja. Iya, jadi Sobat Noleh di rumah bisa nih datang kalau misalnya ada acara-acara besar di Lempur seperti Kendurisko atau Lebaran. Nah, abis ini kita mau kemana lagi? Habis ini kita keliling-keliling aja yuk sambil main. Boleh? Boleh, ayo ikutin kita terus. Setelah seharian mengeksplor daerah Lempur, gak terasa nih sore sudah menyapa. Mulai dari melihat persawahan padi yang kemudian diolah jadi beras payo, melihat potensi agrowisata yang ada di Desa Lempur, serta tidak lupa nih, kita juga telah menghabiskan waktu bermain bersama sambil menikmati sore di daerah persawahan yang ada di Desa Lempur. Melakukan permainan perang lumpur yang pada akhirnya permainan dimenangkan oleh tim Regita. Yeay, lihat tuh Sobat Noleh, salah satu dari tim Noleh harus terhujani lumpur, bahkan hingga ke wajahnya. Hal ini menjadikan tim Regita keluar menjadi pemenang di permainan perang ini. Selamat ya Regita dan timnya. Nah Dian, kita kan seharian udah eksplor nih mulai dari pariwisata hingga kebudayaan yang ada di Desa Lempur. Jadi saat ini kita akan langsung ikut dalam latihan tarian tauh asal Lempur. Wah, iya bener banget. Jadi tarian tauh ini merupakan salah satu peninggalan kebudayaan yang ada di Desa Lempur dan masih dilestarikan hingga saat ini. Dan tarian ini biasanya ditarikan pada acara tahunan yaitu Kendurisko. Tuh, udah kedengeran kan dari luar? Nah, untuk tambahan nih, acara Kendurisko ini acara tahunan yang dihelat untuk merayakan panen. Iya, bener banget. Oke, kayaknya Sobat Noleh juga nggak sabar lagi nih ikut kita ke dalam. Ya, soalnya udah kedengeran juga kan musiknya dari tadi. Langsung Oke. aja kita lihat ke dalam. Ayo ikutin kita terus. Acara Kendurisko adalah upacara adat Desa Lempur yang biasanya diadakan untuk merayakan pasca panen yang mengandung aspek spiritual dan mencerminkan semangat kebersamaan gotong royong. Dalam pelaksanaannya disertai pertunjukan tarian tawoh. Tarian ini adalah salah satu peninggalan kebudayaan yang dimiliki masyarakat Lempur dan masih dilestarikan hingga sekarang. Tarian tawoh biasanya ditampilkan dalam acara adat tahunan seperti Kendurisko. Memiliki 4 gerakan utama yang sudah berkembang dan tetap terjaga hingga sekarang, yang memiliki makna dan hubungan yang erat dalam adat dan juga interpretasi dari budaya sosial masyarakat dengan mayoritas sebagai petani. Nah Sobat Noleh, begitu banyaknya keindahan pariwisata dan kebudayaan yang ada di Desa Lempur ini sudah menjadi tugas wajib kita bersama untuk menjaga dan meneruskannya agar nilai-nilai keindahan akan tempat dan suatu budayanya tidak pudar, agar nanti anak cucu kita masih bisa menikmatinya. Cukup dulu ya perjalanan kita kali ini. Kayaknya kurang lengkap deh kalau eksplor suatu tempat nggak mencicipi keindahan alamnya secara langsung. Tunggu petualangan kita selanjutnya ya. Offering an experience to explore Jambi. Dah. Noleh Jambi, ini kita. Kita lagi di salah satu lokasi syuting Noleh X Kopi Paman. Kita bisa lihat. Action. Siapa jadi jungkuk?
Nah, jeruk tuh ada kepanjangannya. J. Tadi belakangnya jauh-jauh. Teks udah agak jadi. Like the Atlantic and I'm going down like the